Invite dulu Iwet. Selamat siang, udah sore nggak sih sayang? Apa kamu ada di belahan Indonesia yang masih siang? Iya ampun, gaya banget loh. Lo di mana, botak? Kantor lah. Kok baju lu kayak yang tadi di video Luna Maya? Iya kan kalau gue kan nggak ganti-ganti baju. Sayang Rinso kalau gue anaknya. Oh ini ya, apa? Office core ya, pakai Iya. pakaian. Lucu. Corporate core, core. Oh, corporate core. Lucu Iya. loh kalau gue boleh berkomentar, gaya ini suits you. Really? Thank you. Hmm. Asik ya gayanya ya, kayak sport coach tapi korporasi tapi santai memikat gitu. Ya. Ya. You look young without trying to deceive your age. Ih, I like it. Cakep, bagus, keren. Ya kan? Alhamdulillah. Teman-teman semuanya gimana kabarnya? Sebentar lagi buka puasa ya, masih 3 jam. Itu sebabnya kita ngajakin ngabuburit bareng-bareng. Hari ini sebentar lagi kita akan ngobrol sama Dokter Pras. Iwet, kalau kan tadi gue bongkar account TikToknya Dokter Pras. Hah, Lu inget nggak Dokter Pras tuh yang mana? Dokter Pras yang mana? Yang menang live TikTok content creator bukan? Yang kita datang di Bali. Iya, dia. Pakai Dia. baju Bali. Iya, tahu, ingat dia ya orangnya ya. Itu. Yang gue bilang bisa bikin partai dia kan? gue tuh merasa bahwa Dokter Pras ini tuh ada bibit-bibit bisa menjadi politisi. Karena Cara bicaranya, gesturnya, wajahnya. Entah kenapa ya, Bo, menurut gue, politisi tuh kayak ada certain face karakter yang mereka tuh sama semua. ya itu. Karismatik, ya. Terus orangnya tuh senyum-senyum yang senyum memikat kayak dia pakai susuk di ujung bibirnya gitu. Yang lu kalau ngomong tuh manis, bahasa lo, tutur lo tuh bagus sehingga orang tuh terpikat sama lo gitu. Lu percaya susuk nggak? Gue nggak percaya, tapi gue tahu itu ada dan itu berfungsi. Gue tuh selama ini nggak percaya yang namanya susuk. Oke. Gak usah dengan informasi detail. Tapi kan belakangan kan dunia selebritas Indonesia tuh dikejutkan dengan pemberitaan mengenai santet, mengenai susuk. Terus Ya, gue jadi ngobrol kan dengan beberapa temanku yang juga adalah dokter gigi. ya. Dokter gigi yang gue kenal beberapa tuh melihat sendiri adanya susuk di wajah pada beberapa pasiennya. Cara lihatnya gimana tuh? Kan kalau mau pasang behel atau Hmm. pasang veneer Hmm. atau mengerjakan ortodental itu kan Hmm. pakai foto panoramik, web. Oke, kelihatan. Ada foto ronsen ya namanya ya, foto Iya, panoramik. Ronson. Kelihatan ada kayak jarum-jarum gitu di sini. Jarum-jarum kayak lagunya eh Atik Sibi nggak sih? Oh my God, beneran. Terus ketika ditanya, bukankah itu beda kali sayang gigi yang belum numbuh? Orang Heeh, orang bentuknya tuh garis-garis begitu. heeh, heeh. Susuknya nggak di gigi yang di wajah, di muka kan tadi Iwet nyambung tuh susuk biar senyum ini itu. Iya. Terus kan gue juga lihat sendiri, oh my, seperti ini toh tampilannya. Gue nanya sendiri dong, ini tuh seperti apa ya tampilannya? Seperti jarum halus gitu loh, Wet. Ah, Bo, lu tahu kan itu matinya susah, Bo? Iya. Orang kalau pakai susuk suka nggak bisa mati, Bo. Kemarin ya, eh, gue wawancara Ki Pranalewu, Hmm. ahli spiritual.
Hmm. Terus kita membahas mengenai dapatkah santet menghabisi nyawa seseorang. Hmm. Hmm. Takut loh, Wet. Bisa ya? Bisa. Oh my god. Kuncinya tuh cuman satu. Apa tuh? Dekatkan diri sama Tuhan. Iya sih. apapun itu akan mental kepada buat mereka yang memiliki hubungan spiritual yang tinggi. Kata narasumber aku. Ya, percaya nggak teman-teman begitu? Gue percaya. Ya kan? Makanya bulan Ramadan seperti ini saatnya mungkin teman-teman menyisihkan waktu untuk berpuasa, beribadah lebih kusyuk, lebih istimewa ya. Iya. Besok Jumat itu adalah Good Friday buat kami orang Kristen, ke gereja berdoa. Jangan dilewatkan deh ya. Nongkrong-nongkrong di mall punya waktu. Masa sih untuk ngobrol sama Tuhan yang kita cintai dan kita sayangi kita nggak punya waktu? Bener nggak sih, Botak? Iya. Makanya tadi kan gue habis bikin video ya, terus ditanya self care lo apa? Gue jawab ditanya rutinitas pagi lo kayak apa gitu. Terus gue bilang jawaban gue adalah pertama doa. Doa gue kan lama banget ya, Bo ya. Hampir 45 menit. Itu bagian dari itu tuh sebenarnya curhat, gue cerita gitu. Iya. Harus Beb. Udah cukup kayaknya ya cara kita nge-charge baterai ibarat kita tuh gadget. Cara kita nge-charge baterai kita itu adalah dengan ngobrol, curhat, berdoa, berkomunikasi sama Tuhan yang kita sayang. Iya kan? Betul. Setuju. Yes, selamat Kamis Putih, Tri Hari Suci, selamat Paskah sebentar lagi, selamat ngabuburit teman-teman semuanya, ya. Kenapa ketawa-ketawa, Botak? Ada yang bilang Tumanggar 12, Anis cukur rambut cuy. Teman-teman, udah deh daripada daya imajinasi lo kemana-mana, sebentar lagi kita akan live bareng dengan Dr. Pras. Jadi, siapkan pertanyaan kalau teman-teman mau konsultasi mengenai pertanyaan seputar kondisi tubuh di bulan Ramadan ini, siapin nanti kita akan pilih dan kita coba bacakan dan kita coba diskusikan sama-sama dengan Dr. Pras. Dr. Pras itu kalau teman-teman lihat ya, nama account-nya adalah This is Pras. Dia itu punya jam konsultasi gratis di live TikTok. Sehari itu bisa 3 kali, Iwet. Gila, hebat banget. Jadi dia mendedikasikan dirinya untuk live gitu ya. Untuk membantu orang-orang yang butuh konsultasi dokter gratis. Iya. Wow, keren. Panggilannya hebat ya. Hebat. Canggih. Gue tuh semakin kesini melihat dan merasa bahwa platform TikTok ini tuh digunakan oleh banyak sekali orang Indonesia dengan cara yang beyond our expectation dan gue bangga loh, Bo. Gue bangga, serius. Gue bangga sama orang-orang Indonesia yang kreatif, pandai memanfaatkan medium sesuai dengan keinginan dan kemampuannya dia. Setuju banget. Dia jam berapa akan gabung sama kita? Sekarang nih harusnya. Harusnya sekarang, coba kita lihat ya. Tapi kok dia belum nongol, sebentar ya. Coba ya. Kita cek sebentar ya. Lalu kita ingetin juga bahwa teman-teman selama bulan Ramadan ini kita akan live itu 2 kali sehari. Jadi pagi jam 7 sampai jam 8. Lalu kemudian yang kedua adalah setiap Selasa dan Kamis itu kita akan live jam 3 sampai jam 4 sore menjelang waktu berbuka puasa. Gue mau cerita satu hal. Jadi hari ini tuh satu konten gue kena duplicate. Ya, sehingga konten gue tidak bisa istilahnya kayak dikena shadow ban.
gitu. Jadi tidak ya lu udah ngerti shadow ban, lu udah kayak kreator TikTok legit deh. Iya dong, sehingga konten gue itu tidak terdistribusi karena kan TikTok adalah platform distribusi gitu kan ya, video entertainment. Nah, yang bikin gue kesel adalah yang dianggap duplikat tuh gue. Sementara konten gue itu sebenarnya jadi gini. Tadi pagi kan gue bikin konten sama Luna, sama Maxim, sama Regi. Ya kan? Gue taruh di story. Gue tahu banget tuh, fansnya Luna, itu kalau dari story, itu di-grab sama dia, langsung dijahit, dijadikan konten TikTok. Atau Reels. Ya. Gitu ya. Dan itu tuh lumayan buat mereka menguntungkan. Mereka nambah followers, mereka views-nya tinggi sekali karena mereka geraknya cepet banget, Bo. Tapi hari ini gue merasa dirugikan karena mereka duluan posting video itu sebelum lo sang kreator aslinya. Yes. Dan yang gue sebel adalah sebenarnya yang mereka posting itu cuma foto. Jadi gue taruh di Instastory foto itu, langsung di-grab, dijadiin video, digoyang-goyangin apa segala macam. Terus gue cuman gini, bangke. Gue yang punya konten, gue yang bikin, terus abis itu kena shadow ban gue. Kesel ya? KZL nggak? Iya, di part itu gue KZL. KZL ya? Itu KZL gue. Pelajarannya apa coba botak? Ya artinya adalah gue jangan post apa-apa sebelum jadi dan gue taruh di TikTok duluan. Nah, makanya lu jangan gatel, pengen buru-buru naikin di story-story lu. Itu cuman foto story. Iya. Lu kebayang gak sih? Maksud gue kayak, ini ya, akunnya gue mention aja di sini sekarang, Mr. and Mrs. Butie. Itu tuh fan base. Luna itu punya akun fanbase beberapa, Bo. Banyak. Makanya bikin campaign sama Luna tuh sangat menyenangkan sekali. Karena yang duplikat banyak ya, yang menggaungkan tuh banyak ya. Iya. Iya. Kapan-kapan dong Nama bikin campaign sama duet. Gue ketawa aja dulu ya. Gitu ceritanya. Jadi gue agak sebenarnya sih emosinya bukan itu, emosi gue di kerjaan, tapi ya udahlah, itu jadi kayak trigger aja. Ya. Emosi di kerjaan, untung lu bisa salurkan ketemu dengan teman-teman di sini, bisa berbagi cerita sedikit, jadi agak sedikit ringan ya. Betul. Ya. Jadi gue selain mirip Pak Anies, mirip juga Coach Justin, ya. Mirip siapa lagi? Coach Justin teh saha sih? Itu rame banget komentar tiap kali kita live. Coach Justin tuh siapa? Aduh, mana ada sih yang lebih ganteng dari temen gue si botak ini? Gue gak ngerti kenapa gue bisa tiba-tiba mirip sama Coach Justin. Oh iya benar, inilah dia orangnya. Nggak mirip gue sih menurut gue. Apa mirip bola? Gila! Ya gantengan Coach Justin lah ya. Apa? Kok tiba-tiba ada yang bilang Iwet lebih mirip Eli Sugigi? Oh, ngarang. Iwet, gue udah nyiapin pertanyaan ya yang akan gue tanyain sama Dokter Pras. Gue nggak mau rugi kan, Wet? Iya nggak sih? Mau nanya nih sama dokter gitu kan? Mau nanya nih gue sama dokter. Gue mau nanya mengenai apa makanan-makanan yang mampu menurunkan kadar kolesterol. Biasa dong, ya. Dokter Pras sudah masuk katanya, coba ya. Aku cari. Sambil nunggu Dokter Pras ya, by the way, berat badan gue turun banyak loh. Puasa. Berat badan gue turun banyak loh. Puasa. Masa? Iya. Dokter Pras kok belum komentar ya? Sebentar ya. Aku cari dulu ya. Aku nggak bisa. Ini yang sore nih live kita ini sungguh random ya. Aku nggak bisa multiple guest loh, Iwet.
Ini nih dokter Pras nih, udah ada nih tes dia bilang. Coba naikin dong. Nggak bisa dong gue. Gue. Udah tuh invitation send. Hai dokter Pras, thank you lo udah ngetes. Aku nggak biasa deh, aku kan belum secanggih dokter Pras. Hai dokter, apa kabar? Aku udah send tuh invitation untuk dokter Pras. Mana dokter Pras? Tunggu, belum diterima. Berat badan lu turun berapa banyak? 5. Oh iya. Walaupun bukan itu tujuan berpuasa, tapi happy dong lo. Karena gini, tahun lalu berat badan gue tuh nggak turun sama sekali. Tahun ini gue bener deh. Ini suplemen gue bagus banget, Bo. Suplemen gue nih, gue tahu banget ini dia. Serius, Bo. Enggak, nih gue nggak akan nyebut nama ya. Gue nggak akan nyebut nama, gue nggak akan nyebut mereknya. Satu, energi gue balik, Dev. Masa? Bo, gue kemarin meeting sampai jam 10 malam. And I'm very okay. Oh ya? 2, nafsu makan gue keredam. Masa? Yes, gue nggak bohong. Dev. Nafsu makan gue turun drastis. Gue buka, biasanya kan gue buka, Mbak Wati tahu banget tuh kalau gue puasa. Gue buka tuh pasti gorengan, nasi lengkap ya, lauk pauk lengkap, es-esan, tambah dessert, sampai abis buka tuh begah gitu. Tunggu ya, gue sambil scroll ke atas cari dokter Pras lagi. Aku udah send invitation untuk live bareng dokter Pras. Boleh tolong diterima? Iya. Tuh, aku send invitation lagi. Nah, udah. Hai dokter. Halo semuanya. Dok, by the way, kita tuh belum mengucapkan secara langsung walaupun sudah lama sekali Dokter Pras sebagai TikTok Live Creator of the Year 2023. Favorit community live fest. Ya. Iya kan? Di Bali waktu itu. Yes, congratulations. Kita lihat Dokter Pras tapi dari belakang pakai mahkota Bali. Betul banget. Pakai baju adat Bali tapi udah udah dimodifikasi sih, baju adat Bali tapi modifikasi. Benar. dokter Pras, aku mau tanya, pakai hiasan kepala Bali gitu, sakit kepala nggak? Nggak berat kok itu, nggak berat serius, nggak berat. Bagus, effortnya keren banget. Sama ternyata tadi kita sudah bahas Dokter Pras ini juga mendapatkan penghargaan sebagai Most Charismatic LC 2022. Apa itu LC, dokter? Live Creator, tadi kan dibilang. Live Creator, LC Live Creator. Maafin temen aku ya dok, emang suka gitu dia. Dia tuh pin-pinbo dok, pin-pinbo, pintar-pintar bodoh dia tuh. Iya, kalau LC teman-teman aku tuh yang biasanya nemenin cukong-cukong di karaoke, dok. Yang suka paku-paku Gak tahu ya. aku malah. Dok, Siap. jadi sehari live tuh 3 kali, bener nggak? Itu pas waktu pandemi, tapi sekarang ya agak susah karena pasien tambah banyak kan. Pandemi selesai atau pandemi mereda, pasien di rumah sakit tambah banyak, jadi agak susah ngatur jadwalnya. Paling ya sehari sekali sih kalau sekarang. Dokter tuh prakteknya di mana sih, dokter? Aku di Rumah Sakit Permata Pamulang, Koja, Jakarta Utara, Permata Pamulang, Tangerang Selatan. Koja itu yang banyak tingkat ekonominya masih di bawah rata-rata kan ya, daerah Koja itu, bener nggak sih? Ya kalau Priok ya, daerah Priok kan Koja itu. Iya. Ya, betul lah, ya. Iya kan? Iya. Berarti yang datang ke dokter itu untuk konsultasi rupa-rupa tuh bentuknya tuh. Banyak rupa-rupa beraneka ragam ya. Kebanyakan 99% BPJS.
99% yes, 1%-nya umum. Ini menarik Dave, karena kita selalu kalau kita kan siaran tuh pagi dok, setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 pagi. Pembahasan masalah insurance dan juga BPJS selalu menjadi pembahasan yang hangat, bener nggak Dave? Ya. Karena kita berdua tuh selalu bilang, gila ya, sakit tuh mahal sekali, itu satu. Yang kedua, dan aku pernah stroke dok, Dave pernah dibuka open heart surgery. Terus kita bilang gini, kalau kita nggak di cover insurance, we will die before kita masuk meja operasi. Jadi kita selalu bilang gitu bahwa kita berdoa ya bahwa akses kesehatan itu bisa merata. Ya, dan kita pernah bahas juga bahwa ada sempat yang bilang lah penonton kita bahwa dokter yang BPJS sama dokter yang nggak BPJS beda pelayanannya. What do you think? Gue tembak langsung nih sama orangnya. Wah, ditembak dia. Bener nggak deh? Jadi gini, itu tergantung dari satu pribadi tiap dokter ya. Aku nggak bisa ngejudge bahwa dokter BPJS itu selalu begini, non BPJS selalu begini. Itu tergantung karakter masing-masing, tergantung juga pribadi dari si dokter ya. Jadi ya kita nggak bisa ngejudge bahwa karakter BPJS pasti galak-galak dan judes, nggak enak diajak ngobrol dan segala macam. Nggak juga, ada juga dokter BPJS yang baik, yang jelasin secara ini, ada juga gitu. Tapi ya memang kenapa kok bisa terbentuk karakter, orang berpikir bahwa dokter BPJS seringkali judes, galak atau diem. Ya karena pasiennya itu banyak banget. Banyaknya banget, bukan cuma banyak, tapi banyak banget. Dan itu mungkin si dokternya sudah kecapean. Jadinya ya aku bisa ngerti sih, mereka juga manusia ya, kadang moodnya juga belum persoalan di rumah dibawa ke ini segala macam, ataupun persoalan di rumah sakit yang sangat banyak ya. Tapi kita nggak bisa ngejudge sih, kalau menurut aku ngejudge bahwa dokter BPJS itu selalu karakter seperti ini, kemudian non BPJS seperti ini, nggak bisa sih. Tergantung semuanya tergantung si dokternya. Oke. Kalau dokter Pras sendiri, apa yang biasa dokter lakukan to wind down, untuk meredakan tingkat stres yang dokter rasakan dari load pekerjaan dokter, supaya nggak galak gitu ketemu pasien? Ya bercanda sih, bercanda. Kadang pasien tuh lucu-lucu, kadang lucu. Jadi mereka itu kadang keluhannya itu, waduh, kalau apalagi aku kan spesialis rehabilitasi medik atau kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kenal nggak? Nggak kenal pasti. Oh, foto kui dong. Apa sih dok itu? Jadi fisioterapi kenal ya? Tahu. Ya ampun dokter. Itu dokter rehab medik itu ya dokternya yang satu tim sama fisioterapi gitu. Jadi dokter spesialis yang khusus yang di situ gitu. Meskipun di dalam tim rehab medik itu nggak cuma fisioterapi, ada terapi wicara di situ, ada okupasi terapi, dan ada psikolog juga. Kadang ada satu tim rehab itu ada juga psikolog di situ. Dan Indonesia kebanyakan taunya fisioterapi karena yang datang ke Indonesia duluan yang dikenal fisioterapi. Kalau di luar negeri itu satu tim biasanya. Physical rehabilitation itu satu tim gitu, yang isinya yang tadi sudah aku sebut. Bahkan kadang ada perawatnya di situ. Kalau rumah sakitnya gede biasanya ada perawatnya juga. Itu biasanya untuk pasien-pasien yang operasi, misalnya operasi kaki, dia mesti latihan jalan lagi, mungkin speech, latihan bicara gitu ya dok ya? Betul. Jadi kedokteran fisik dan rehabilitasi atau rehabilitasi medik itu menangani fungsi, jadi mengembalikan fungsi pasien yang mengalami gangguan, baik itu karena penyakit atau karena cedera atau trauma ya. Kalau penyakit misalnya stroke ya, pasien stroke ada gangguan bicara atau afasia motorik, kemudian ada gangguan nelan, kemudian ada gangguan jalan, itu ke dokter rehab medik. Nanti kita bersama tim, yaitu terapi bicara, terapi okupasi ataupun fisioterapi, nanti kita akan sebagai tim untuk membuat program untuk satu pasien supaya pasien kembali sebagai manusia, minimal mendekatin sempurna atau balik ke sempurna ya. Meskipun kadang ada beberapa penyakit yang menyebabkan manusia itu pasien itu tidak bisa sampai ke level yang sama seperti sebelum sakit, tapi minimal kita memperbaiki atau meningkatkan kualitas hidup dari si pasien gitu.
Dan juga oke. trauma, betul tadi, betul trauma itu juga salah satu, misalnya habis fraktur ya atau patah ya kaki atau tangan, nanti kita biasanya ke dokter rehab medik, dari dokter ortopedi setelah dioperasi ataupun apapun itu ke dokter rehab medik. Juga yang jantung itu kalau mau bypass biasanya ke dokter rehab dulu karena harus latihan dulu ya. Jadi harus latihan dulu, baik latihan nafas. Nanti biasanya kita ajarin kalau nanti habis dioperasi kamu pasti akan banyak dahak di sini. Gimana caranya kamu bernafas, gimana caranya kamu nggak usah panik karena nanti bisa itu diajarin. Jadi sebelum operasi biasanya kita akan ngajarin dulu, kita latih supaya pasien ketika operasi dan setelah sadar atau siom itu nggak panik, tapi dia bisa melakukan apa yang kita instruksikan atau programkan sebelumnya gitu. Oh, iya, aku sekarang mengerti. Adik aku juga akan operasi pengapuran shoulder tuh, Dok. Ya. Kan dia juga work hand in hand-nya dengan dokter ortopedik sama dokter rehabilitasi medik seperti dokter Pras ya. Ya, betul. Iya. Nah, dokter, yang aku ingin tahu adalah, kan kayaknya sebetulnya tanggung jawab pekerjaan dokter itu banyak sekali ya. Yes. Gimana ceritanya bisa sampai dokter terpanggil juga untuk melayani warga TikTok Indonesia dengan konsultasi gratis dan bagi-bagi edukasi dari kontennya? Aku tahu, Dok, aku tuh baru main TikTok sekitar 6 bulan. I know how time consuming membuat konten itu. Yes. I can only imagine if I were you as a doctor. Aduh, gue udah enggak deh, Nek. Mendingan gue leha-leha pakai sarung makan pisang goreng kalau punya waktu. Ya, jadi begini. Ceritanya waktu masa pandemi tahun 2021 sih, udah pandemi di tengah-tengah sih. Waktu itu banyak pasien kan ada social distancing dan sebagainya ya. Jadi pasien banyak yang terbatasi, nggak bisa akses ke rumah sakit. Jadi pasien banyak bertanya-tanya tentang apa sih COVID itu, gimana cara mencegah, gimana kalau terkena aku harus gimana, apa yang harus dites segala macam. Nah dari situ aku tergerak ya untuk live streaming di TikTok ya. Jadi aku aku ngambil platform TikTok karena platform TikTok cukup lumayan booming pada saat itu gitu. Terus aku mencoba live dan mengedukasi, ternyata sambutan masyarakat cukup bagus dan mereka banyak tertolong dengan aktivitas live streamingku. Jadi mereka banyak datang, misalnya kalau ketika aku lagi live mereka datang bertanya apapun pertanyaannya, bahkan kalau pada masa pandemi sih banyak yang tentang COVID ya, gejala COVID, obat-obat segala macam itu. Jadi aku edukasinya juga di situ, buat kontennya juga di situ tentang COVID kebanyakan. Setelah COVID mereda, ya aku akhirnya juga konten-konten yang aku buat juga berdasarkan. Jadi ketika aku live mereka pertanyaan paling banyak apa, itu aku buatin konten. Kemudian kesini aku pengen memperkenalkan kan bidangku yaitu rehabilitasi medik. Jadi aku banyak memberikan edukasi latihan supaya pasien sekalian, kalau ada pasienku, biasanya pasienku ini kan kadang, Dok latihannya seperti apa? Udah dia lihat di TikTok atau di Instagramku gitu, aku kasih linknya supaya mereka latihan sendiri gitu. Supaya itu juga bermanfaat bagi pasienku real ya, nggak cuma pasien yang online yang di TikTok gitu. Memang membuat konten memang agak susah ya, kadang itu butuh effort, bener, butuh effort dan butuh konsistensi ya. Kita harus konsisten kalau pengen ya, balik lagi ke tujuan kita apa sih? Tujuan kita pengen supaya masyarakat Indonesia sehat, pengen supaya masyarakat itu tahu tentang kesehatan, supaya mereka melakukan aktivitas gini supaya ketika mereka sakit seperti ini gitu ya. Jadi ya kembali lagi ke tujuan kita dan supaya kita bersemangat dalam membuat konten. Biasanya kalau aku buatnya kadang pagi gitu, sebelum praktek aku buat, kadang latihan aku buat seminggu, aku langsung syuting sendiri loh, nggak ada tim, serius nggak ada tim. Aku belajar, editnya pakai CapCut. Dulu dari yang nggak bisa main CapCut, langsung sekarang dalam 5 menit aku bisa langsung jadi videoku, langsung aku 5 menit jadi. Ih dokter, aku tuh baru bisa CapCut minggu ini, Dok, masih kaku. Gitu ya. Gampang kok, CapCut gampang banget dan kita bisa banyak kan sekarang kalau mau cari-cari contoh-contoh juga caranya juga banyak, tinggal ini gitu.
Berarti suka pasien-pasien dokter yang ketemu dokter di rumah sakit di ruang konsultasi banyak juga yang ngeh nggak? Ini dokter Pras yang di TikTok ya? Gitu. Yes, ya. Tadi barusan ada yang nanya, dokter yang di ini ya, yang di Instagram ya, yang di TikTok ya. Iya, memang. Nanti latihannya di situ ya Bu, lihat ya gitu. Tapi ya Ibu harus sabar scrolling karena numpuk-numpuk kan ininya kan. Misalnya nyari pinggang itu harus cari scrolling ke bawah, kadang agak ke bawah dikit gitu. Betul. Iwet, ke-mute sayang. Ke-mute. Sorry. Ini menarik sekali gitu antara yang dokter masih punya jadwal praktek yang sangat padat sekali, apalagi di rumah sakit daerah Koja itu kebanyakan BPJS, artinya pasti pasiennya banyak banget dan itu juga pasti tenaga dokter kepaket sekali, tapi masih punya waktu untuk bikin konten. Aku tuh pertanyaannya gini, energinya dari mana? Dalam artian gini loh, kalau if you're not passionate, kalau dokter nggak passionate, ini nggak akan mungkin dikerjain. Ya. Apa yang menggerakkan dokter sampai akhirnya benar-benar bisa kayak praktek iya, bikin konten iya, nggak pakai tim lagi? Ya aku dari dulu itu memang apa ya, tujuanku jadi dokter itu kan supaya satu, ini nggak yang apa ya, cita-cita yang dulu ya yang sangat mulia. Jadi aku pengen apa ya, masyarakat yang apapun ya, masyarakat itu nggak bisa punya uang atau apa itu bisa sehat, yang pertama itu. Kemudian aku harus memaksimalkan apa yang aku miliki supaya itu berguna bagi orang lain, terutama pasien-pasienku. Ya, jadi bagi aku ya, kebahagiaan seorang dokter itu apabila apa yang kita lakukan itu bermanfaat dan itu berguna bagi orang lain. Apalagi pasien sembuh dengan apa yang misalnya karena video kita ya, pasien terus kemudian nyeri pinggang, melakukan latihan, itu banyak itu yang komentar, dokter makasih ya, aku udah enakan pinggangku, jadi aku nggak perlu ke dokter gitu. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Jadi hal-hal yang sebenarnya kadang apa ya, nggak perlu ke dokter pun bisa ditanganin gitu ya, misalnya dengan latihan yang teratur ataupun dengan misalnya postur tubuh yang benar dan segala macam, itu bisa kita perbaiki meskipun nggak harus ke dokter gitu. Jadi intinya bahwa kalau pasien terbantu, pasien sehat itu adalah kebahagiaan bagi aku. Jadi passionnya seperti itu, Ji. Jadi aku pengen semua orang itu sehat ya. Ini menarik deh. Jadi artinya bahwa dokter menjadi dokter gitu ya, itu benar-benar karena memang mau memberikan bantuan kepada orang lain. Dan itu disalurkan lewat berbagai macam cara. Praktek, mungkin bisa dibilang passionnya membantu orang lain nih, menyembuhkan orang lain. Praktek dokter, yang kedua adalah konten. Wow, amazing. Dokter Pras tuh sampai aku lihat di kontennya tuh diundang ke TikTok convention di Miami. Yes, betul. Tuh. Wow. Ya, di situ ada press conference media juga, saya diwawancari media sana dan ya sebenarnya lebih ke arah ini sih, kalau di sana itu lebih kita bertemu sama konten creator yang lain ya, konten creator dari berbagai negara, dari Amerika, dari Jepang, dari Korea, dari manapun sih, di mana-mana Arab dan semuanya banyak sekali di sana, dan kita bisa bertukar pikiran dan ya banyak hal-hal yang kadang baru kita pelajarin juga dari mereka, bagaimana mereka memanage kontennya, bagaimana mereka memanage live-nya. Mereka bermacam-macam variasi, ada yang mereka berdandan ala-ala peri gitu, ada yang bernyanyi ala-ala Disney gitu, ada juga banyak banget, dan itu seru banget sih. Mereka tuh baik dan mereka sangat apa ya, suka membagi ininya, membagi pengalamannya. Kalau rekan-rekan sesama dokter di Indonesia, ada nggak sih yang datang ke Pak Dokter terus juga bilang, Dokter Pras, ajarin aku dong, aku juga kayak pengen gitu punya panggilan untuk berbagi ilmu di TikTok. Ada seperti itu? Ada, tapi aku selalu bilang bahwa kuncinya adalah konsisten. Ya, semua harus konsisten. Kalau nggak konsisten, kamu adanya patah semangat. Ya, karena kadang FYP dari TikTok itu kadang kita kadang susah ditebak. Ini ada orang TikTok pasti. Sorry ya.
Jadi kadang saya aja yang sudah apa ya, yang sering FYP, tapi itu pun juga kadang sering kita harus ngerti, harus ini harus paham. Misalnya ya, ini yang lagi trending, misalnya song lagunya apa, itu harus pintar-pintar kita milih-milih gitu. Terus lagi temanya apa nih yang lagi trending dan segala macam, itu butuh keahlian dan butuh apa ya istilahnya, sense apa ya, rasa di situ ya. Nggak cuma konsisten, tapi semangat konsistennya itu yang utama. Penting. Ini menarik karena gini, dokter juga bukan hanya sekedar membuat konten, tapi memperhatikan apakah konten itu akan bisa FYP atau tidak. That is amazing. Jadi artinya dokter masih ada waktu untuk observe musik apa yang lagi trending, topik apa yang lagi trending. Kapan ngelakuinnya, Dok? di mobil dalam perjalanan dari rumah, kan aku pakai driver ya. Jadi di mobil itu aku kadang scroll. Aku sering lihat loh live kalian jam 7 8 itu. Aku mau komen tapi udahlah, next aja. Next aku komen ya. Aku udah follow ya. Jadi kita udah bisa komen-komen, udah kenalan kita sekarang. Ya, asik. Obrolannya asik kemana-mana. Jadi inget Kiss ya, kalian berdua kan hostnya Kiss kan. Zaman aku masih umur berapa ya? Oh jangan disebut, udah cukup. Dokter, aku mau bertanya, mewakili teman-teman aku. Ini mohon maaf, ini adalah konspirasi teori dari beberapa teman-teman aku. Banyak dari teman-teman aku semenjak COVID itu yang mengalami frozen shoulder. Ya, yang tadinya tidak pernah punya sakit, frozen shoulder ya, apa tuh ya nyebutnya ya, Pieto? Ya. Sakit beku, ya, atau bahu beku, iya, atau frozen shoulder ya. Bahunya kaku, bahunya beku gitu, nggak bisa begini, nggak bisa bergerak gitu ya. Terus jadi ngobrol gitu ya satu sama lain, terus bilang ini, apa ini gara-gara COVID ya gitu. Kayaknya daya pertahanan tubuh kita itu jadi lemah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apa sih sebetulnya penyebab frozen shoulder ini sehingga kita bisa cegah gitu loh, Dok. Kayaknya teman-teman aku banyak banget, Dok, yang mengalami hal ini. Oke. Frozen shoulder itu sebenarnya kalau didiagnosa di kedokteran itu kayak keranjang sampah ya. Maksudnya sebenarnya ada diagnosa di dalamnya, tapi cuma ya supaya diagnosa umum lah ya, general diagnosis ya. General diagnosis udah kasih ke frozen shoulder gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau diteliti lebih dalam, misalnya kita MRI atau kita dengan USG muskuloskeletal dengan pemeriksaan penunjang ya, itu kadang ada robekan pada otot. Bisa juga cuma radang, jadi tendinitis itu tis itu kan sebenarnya infeksi. Tendi itu dari tendon. Tendon itu adalah sebenarnya ujung otot yang mau nempel ke tulang. Nah, di bahu sini tuh banyak otot-otot yang nempel, terutama otot-otot rotator cuff. Rotator cuff itu upper trapezius, infraspinatus, supraspinatus, teres minor, ya sama deket pectoralis itu satu lagi, lupa gua. Jadi ini ya satu lagi ya. Pokoknya di situ deh ya. Subscapularis ya, ingat subscapularis. Nah, itu seringkali terjadi radang ya. Itu biasanya penyebabnya satu, karena sering tidur miring, karena kadang aktivitas saja tidur miring ke, misalnya yang sakit kanan, sering miring ke kanan, itu sering bisa. Terus kemudian bisa juga karena aktiviti atau aktivitas yang berulang atau aktivitas yang berat. Misalnya ngangkat apa ya? Misalnya ngangkat ini belanjaan. Nah, ya yang paling sering ibu-ibu tuh ngangkat belanjaan, ataupun ngangkat sesuatu yang sering numpunya di daerah di daerah bahu. Nah, itu menyebabkan overuse atau penggunaan yang berlebihan pada bahu, dan itu seringkali menyebabkan radang pada tendonnya. Bahkan kalau ada kadang tendonnya overuse banget bisa jadi robek, tapi kadang cuma radang doang. Nah, seperti itu. Bisa juga dipengaruhi pada orang-orang diabetes. Orang diabetes itu paling sering terjadi itu tadi frozen shoulder. Kenapa? Karena diabetes itu kan yang diserang adalah pembuluh darah, baik
mikro ataupun makro angiopati, yaitu pada pembuluh darah kecil ataupun pembuluh darah besar. Nah, di daerah shoulder itu ada daerah yang minim pembuluh darah. Nah, itu seringkali kalau pada pasien diabetes seringkali mengenai frozen shoulder, itu sering banget. Kemudian juga dipicu oleh namanya osteoartritis. Osteoartritis itu sebenarnya kalau orang awam bilangnya pengapuran. Pengapuran itu adalah radang karena gangguan pada tulang rawan. Jadi tulang rawan yang bergesek, yang semula halus. Kalau pernah makan ayam ya, di antara tulang itu kan ada bagian halus. Nah, itu tulang rawan. Nah, tulang rawannya itu rusak sehingga menyebabkan nyeri, dan itu bisa menyebabkan frozen shoulder tadi. Aku jadi ngomong banyak banget ya, sorry ya. Nggak apa-apa. Itu banyak yang komentar juga soalnya mengalami frozen shoulder tuh, Dok. Ya, sering ngangkat tas segala macam, beban yang berlebihan. Bisa juga pegawai-pegawai rokok itu. Aku dulu kan spesialisnya dari Surabaya. Di sana ada pabrik Sampurna. Nah, itu sering banget pasien rokok itu, bahunya nggak cuma bahu sih, tangan juga kena. Jadi kalau itu karena gerakan-gerakan baik motong ataupun kalau harus gerakan gini ya. Kayak kayak gini, teklek gitu. Jadi itu bisa seringkali terjadi frozen shoulder di situ. Dok, mau bertanya soal ini. Kalau kita stres, itu kadang-kadang suka tegang sampai akhirnya mengakibatkan sakit kepala. Pertanyaan adalah kenapa bisa begitu? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Karena lumayan sering tuh, Dok. Jadi kadang-kadang kalau misalnya itu saya suka gini gitu ya, terus ngerasa pundak tuh sakit gitu. Yang pertama adalah penyebabnya karena upper trapezius itu nempel origin dari ototnya itu nempel di sini, occipital ya, suboccipital di sini. Nah, makanya seringkali kalau ini dipijit kadang nyeri kalau pas tegang lehernya, karena di sini tempat nempelnya upper trapezius, otot upper trapezius, otot yang bentuknya kayak trapezius gini. Upper itu yang berarti yang trapezius tapi bagian atasnya. Nah, itu makanya itu seringkali kalau sini bikin sakit kepala. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ketika spasme otot itu kan seringkali pembuluh darah juga nggak berfungsi dengan baik. Maka pembuluh darah yang dari otak yang ke otak itu juga terganggu. Nah, itu bisa juga menyebabkan pusing, rasa pusing, pening atau tension headache namanya. Tension headache di daerah kepala sini itu bisa juga. Dan juga saraf ya, di dalam otot itu kan selain pembuluh darah juga ada saraf. Nah, sarafnya juga berkaitan ke saraf tepi di atas, dan itu juga bisa menyebabkan nyeri atau pusing atau nyeri kepala gitu. Nah, cara cegahnya itu tadi betul stretching. Yang pertama satu postur dulu. Postur harus benar. Kadang kita terlalu kalau misalnya di laptop atau di depan HP ginilah. Kadang sering nunduk ya, kalau main HP kan gini kan sering nunduk. Nah, itu seringkali ini menyebabkan ketegangan. Jadi kalau harus 1 atau 2 jam sering di stretching ya. Stretchingnya bisa lihat di konten-kontenku banyak sih. Stretching mau stretching yang mana dulu. Misalnya levator scapulae. Levator scapulae itu yang penting gini. Terus ini tuh levator scapulae ya. Bisa juga pada upper trapezius atau sternocleido juga bisa itu nama-nama otot ya aku sebut tadi. Nah, itu juga bisa di stretching. Tapi bisa juga kayak yang stretchingnya yaitu dengan ROM, range of movement dari si leher, misalnya dengan lateral ya, ini terus ini juga bisa ya, terus ini ke bawah ya. Tapi pertanyaan gini, Dok, kenapa stres itu bisa membuat si spatula itu jadi kaku dan akhirnya menyebabkan tension terus sakit kepala? Bisa, stres itu bisa menyebabkan pembuluh darah jadi menyempit. Terus kemudian itu yang namanya psikosomatis. Jadi psiko itu kan psikis atau pikiran. Atau pikiran. Dan soma itu adalah badan. Jadi psikis itu berpengaruh kepada badan. Jadi saya sangat setuju kalau orang pasien suka stres itu yoga itu bagus, karena yoga itu ada meditasinya. Kemudian ada stretchingnya. Yoga itu stretchingnya bagus banget. Bahkan latihan-latihan stretching banyak ngambil juga dari posisi-posisi yoga. Itu bagus. Untuk relaksasi, terutama untuk yang relaksasi yang stres segala macam, yoga sangat bagus. Apalagi ada meditasinya. Meditasi sangat penting. Dokter Pras,
Ini Yes. rupanya dari teman-teman yang menyaksikan siaran sore hari ini banyak yang mengalami sakit pinggang, ada yang bilang kelamaan di motor, sakit Ya. pinggang, kelamaan duduk, sakit pinggang, kelamaan berdiri, pinggangnya sakit, pinggulnya sakit, kakinya sakit. Tadi kita juga membahas frozen shoulder gitu ya. Aku hanya ingin dokter, is it true dokter bahwa itu semua muaranya adalah karena postur tubuh kita yang tidak benar? Yes. Postur dan apa ya? Sebenarnya ya aku bilang tadi ya. Tubuh itu kan sebenarnya terdiri dari badan, tubuh, jiwa dan roh ya. Tubuh, jiwa dan roh itu harus dibuat sehat semuanya. Ya, tubuh ya badan kita. Ya, badan kita gimana ngatur supaya sehat? Ya dengan tadi postur dengan baik. Kemudian olahraga ringan ataupun dengan apapun olahraga ringan itu yang penting kita bergerak karena pada dasarnya manusia itu makhluk yang bergerak. Jadi kalau nggak bergerak, otot itu misalnya tirah baring 1 minggu ya, otot itu akan turun 50%. Jadi atrofi, jadi mengecil. Jadi untuk mengembalikan butuh 2 kali lipat. Misalnya kalau 1 minggu ya butuh 2 sampai 3 minggu untuk mengembalikan atrofinya. Apalagi kalau pasien tirah baring sampai sakit yang lama, pasti ototnya akan mengecil. Ya karena kurang gerak. Jadi memang harus bergerak ya. Selain tadi postur harus benar. Postur benar itu ketika duduk, ketika berdiri, ketika kita melakukan aktivitas, atau ketika kita tidur itu postur harus dibenerin. Kalau enggak ya itu bisa menyebabkan penyakit. Apalagi semakin usia kita meningkat, 40 tahun ke atas itu degenerasi sudah tambah kuat. Jadi mesti harus benar postur, baik saat berdiri, bekerja, ataupun saat tidur. Ya. Ngomongin postur, dok, ngomongin postur. Ini soal tidur. Kadang-kadang kan kita tidur tuh bangunnya suka nggak enak ya dok ya. Ada yang bilang katanya salah bantal lah, inilah itu segala macam gitu. Sebenarnya pertanyaannya gini, postur tidur yang benar tuh gimana sih? Itu satu. Ya. Yang kedua, bantal yang dipakai tuh harusnya bantal macam apa dok? Ya. Iya sih. Ya benar-benar. Itu banyak pertanyaan, benar serius. Lu kayaknya jengkel banget gitu. Kenapa sih bantal disalah-salahin sih gitu? Exactly. Dan bantal tuh nggak murah loh. Kalau yang bulu angsa mahal banget loh. Yes. Iya kan? Jadi gini, apa tadi? Lupa gue. Yang pertama, postur tidur tuh sebenarnya gimana yang benar? Oke, kalau posturnya itu terlentang tergantung posisi ya. Postur tidur kalau terlentang itu lutut harus agak di semi fleksi atau agak ditekuk. Nah itu bisa dikasih guling yang tipis atau bantal yang tipis di antara lutut kanan kiri. Jadi kenapa harus dikasih gitu? Karena supaya supaya relaksasi pinggangnya. Karena ketika lututnya itu agak fleksi, pinggang akan relaksasi. Ketika lutut lurus, pinggang jadi tegang ototnya. Oke, satu itu ya. Tuh. Kemudian bantal. Nah, bantal itu apa ya? Yang sebenarnya memang ada beberapa bantal yang khusus yang itu, tapi itu mahal ya. Nggak usah lah karena ini malah jadinya sakitnya bukan karena sakit kantong dok. Sakitnya kantongnya jadi stres jadinya nanti. Janganlah. Sebenarnya bisa bantal apapun bisa, tapi yang penting bagian bawah bantal itu di sini di daerah di daerah sini di daerah skapula ya atau di daerah ini. Jadi nanti ketika kita tidur cenderung agak ekstensi, agak nengadah dikit. Nah, jangan terlalu gede tapi gini itu malah tambah sakit nanti. Jadi agak nengadah gini. Dengak ya. Berarti bantalnya orang Jepang tuh bener ya. Dia ditaruhnya kan di sini tuh di leher. Ya tuh Pak. Cuma kalau Jepang kan terlalu kecil ya. Kalau kita nggak terbiasa malah pegel juga sih. Iya. Oke. Terus itu kalau terlentang ya. Kalau miring yang intinya tulang belakang itu harus sejajar ya. Supaya sejajar di antara lutut itu dikasih bantal atau guling. Sebenarnya guling itu cukup bagus untuk mencegah tulang belakang itu membengkok nggak lurus. Jadi supaya lurusin bisa guling atau bantal di antara lutut. Kasurnya dok. Yang bener tuh kasur yang keras, kasur yang empuk, kasur yang katanya foam memory. Jadi gini, kalau belum terkena HNP, yaitu kasur yang empuk atau kasur yang yang sebenarnya bukan empuk banget ya jangan yang empuk sampai melengkung banget masuk itu ya enggak.
Sebenarnya kasurnya cukup empuk tapi padat, tapi nggak yang padat banget. Itu kalau belum terkena HNP. Tapi kalau sudah terkena HNP justru harus yang keras. Ya, kalau sudah terkena HNP. HNP tahu ya, hernia nukleus pulposus atau penjepitan saraf ya. Tergantung itu terkenanya di mana, baik di leher atau di pinggang atau di punggung, itu bisa terkena semua. Ya. Iya. Gitu. HNP itu kadang-kadang suka menyerang kepada orang yang suka pakai hak tinggi. Ya, betul. Bawa tasnya begini ya, Dok ya. Bawa tas ini. Iya, benar. Karena ketika hak tinggi itu akan titik keseimbangan tubuh itu akan berubah. Nah, karena itu otot juga kerjanya akan berubah juga. Jadi itu yang menyebabkan nyerinya di situ. Bawa tas gini tuh ya, Dok ya. Itu juga bisa kena ya. Dia nyindir gue, Dok. Si Dok nyindir gue. Iya, gue pastiin HNP. Kenapa lo? Dia kan tadi bilang, Dok, gue udah kena HNP. Aku ingat tuh, waktu itu dibilang, gara-gara apa? Gara-gara pakai hak tinggi, sama bawa tasnya begini. Olahraganya renang kalau HNP paling bagus. Renang gaya bebas tapi ya. Iya. Gaya bebas. Tapi apa ya, pengalaman saya survive dan belajar hidup dengan HNP itu justru yang membuka mata saya, Dok, bahwa kita dalam beraktivitas itu, postur tubuh kita itu sangat menentukan in the long run seperti apa sebetulnya kesehatan kita. Ya kan, Dok? Karena kan HNP itu nggak bisa disembuhin kan, Dok? Saya diajarin stretching, saya diajarin berdiri. Selama ini ternyata gue tuh kalau berdiri cuman lebih condong bertumpu di kaki kiri, sehingga pinggang gue itu miring, gitu-gitu loh. Duduk juga gitu. Alas kaki juga penting ya. Alas kaki juga penting ya. Jadi gunakan alas kaki yang sesuai. Kalau untuk activity daily living atau aktivitas sehari-hari sama untuk runner itu beda ya. Untuk pelari itu beda. Jadi harus dipisah-pisahkan ya. Jadi sebenarnya sekarang sih banyak sih kalau kita mau cari alas kaki yang bagus, yang itu kan banyak itu di mall atau di itu ada di klinik-klinik tertentu itu ada. Itu juga sangat menunjang karena alas kaki yang salah itu juga bikin ini. Itu seperti tadi high heel dan sebagainya itu juga. Dokter, maaf sekali. Kayaknya masih banyak yang belum tuntas rasa penasarannya mengenai frozen shoulder. Jadi saya akan kembali minta pendapat dokter. Dua hal. Satu, bagaimana penanganannya sebetulnya frozen shoulder ini? Ya. Yang kedua, apakah dia akan sembuh sendiri katanya? Oke. Frozen shoulder itu apakah sembuh sendiri apa enggak? Ya, itu tergantung ya. Jadi tergantung dari penyebabnya, juga tergantung dari fase mana. Kalau dia fasenya cuma ringan, ya mungkin bisa aja sembuh sendiri. Namun kalau fasenya cukup berat dan ada radang yang cukup luas di beberapa tendon otot, nah itu juga perlu penanganan lebih lanjut. Bisa ke dokter dengan obat-obatan ya, bisa dengan obat-obatan. Ataupun nanti ke rehab nanti supaya jadi promosikan. Jadi ke rehab nanti kita buatin program untuk terapinya, yaitu untuk latihannya, untuk program dengan modalitas, dengan laser, kadang perlu dengan injeksi kalau diperlukan, itu juga bisa. Jadi nggak harus selalu operasi sih. Tapi ya, dengan pendekatan-pendekatan itu biasanya juga akan sembuh. Gitu. Oke. Kalau pengapuran, Dok, dan kalau pengapuran biasanya rata-rata solusinya pasti operasi apa enggak sih, Dok? Pengapuran itu sendiri kan tadi aku bilang ya, itu sebenarnya timbulnya tulang karena kerusakan tulang rawan sehingga dia timbul tulang ya. Ya, makanya orang nyebut itu sebagai pengapuran ya. Tulang yang baru yang runcing di sekitar sendi sehingga orang nyebut itu pengapuran. Itu sebenarnya nggak bisa hilang, dioperasi pun nanti juga akan timbul lagi karena itu kan sepanjang hidup kita ya, sepanjang aktivitas kita juga akan timbul lagi. Cuma ya itu tadi yang penting kita mencegahnya seperti apa ya? Tadi dengan exercise yang rutin, kemudian menjaga postur tubuh dengan baik, terus istilahnya hidupnya harus dibuat sehat lah intinya ya. Baik dengan latihan-latihan ataupun dengan pola makan. Juga berat badan juga berpengaruh. Tapi untuk frozen shoulder nggak begitu pengaruh. Tapi untuk HNP pengaruh banget. Ya. Tapi saranku tetap berat badan itu harus ideal. Semuanya harus ideal. Supaya bukan kenapa-kenapa. Bukan pingin supaya kita dipuji orang. Bukan untuk kesehatan kita gitu loh. Ya. Terus ya itu tadi. Ya lebih bagus seperti itu. Oke. Apa lagi tadi pertanyaan jadi lupa ya?
Itu aja ya, penata laksana udah. Ya, berarti dok, masalah berat badan ideal ini ternyata lumayan jadi kunci ya dok ya. Yes. Bukan cuma masalah penyakit dalam saja, tapi bahkan itu akan mempengaruhi postur kita. Betul sekali, betul sekali. Akan mempengaruhi bobot berat tumpuan kita. Betul. Dan itu larinya kemana-mana gitu. Jadi artinya memang kayaknya dua berarti ya, Bo ya, yang akan kita jadikan misi dari siaran duet. Satu adalah ayo kita kenali diri kita sendiri karena itu juga kunci. Yang kedua, ayo hidup sehat dengan bergerak supaya tidak obes. Ya, ya. Sebenarnya yang penting kalau obes itu kan yang penting kita kalori yang masuk harus lebih kecil daripada kalori yang keluar. Yang penting itu prinsipnya itu. Ya. Yang prinsip kedua adalah niat. Ya, harus niat. Karena niat itu dengan niat kita akan konsisten. Ya, harus niat dan niatnya itu harus konsisten. Jadi supaya kalori yang masuk lebih kecil daripada kalori yang keluar ya pola makan, aktivitasnya tadi bergerak atau olahraga itu harus dilakukan secara rutin ya. Siap, jam 4 udah Dave. Thank you dokter untuk motivasinya begitu luar biasa. Dokter tidak putus-putus semangatnya untuk membagi ilmu. We adore you for that, dokter. Keren. Dok, thank you. Kalau kita lagi FYP, komen ya di siaran pagi. Siap. Alright, thank you so much Dr. Pras. Selamat berbuka teman-teman. Bye. Bye.